Jamaah Allah, ternyata di ayat ini mengingatkan ternyata yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yaitu yang selalu mengingat kematian dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Ini katanya orang yang beriman ternyata tidak takut kepada apapun, termasuk maaf misalkan lek saya ora tau nang masjid, aku wedi corona. Nah, berarti tidak takut kepada Allah tapi wedi kok corona. Lah akhirnya masjidnya jadi ora makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sahbihi wa ma'wala. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah subhanallah. Lewat kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan khususnya diri kita sendiri, umumnya kepada jamaah yang rawuh. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai sekarang masih banyak memberi kenikmatan kepada kita. Khususnya kita masih diberi kenikmatan yang berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, juga nikmat kemauan dan kemampuan. Dari nikmat-nikmat tadi alhamdulillah kita masih bisa menjalankan sebagian perintahnya, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau diutus alhamdulillah Islam sampai kepada kita. Mudah-mudahan Islam yang sampai kepada kita ini kita amalkan dengan baik dan benar, dan itu ternyata juga menentukan nasib kita besok setelah kehidupan di dunia ini. Akan ditanya opo agamamu. Ya, mudah-mudahan dengan Islam kita bisa menjawab dengan agama Islam, insyaallah. Jamaah Allah, seperti biasa sambil menunggu, dan insyaallah kita sama-sama menunggu dengan nunggu yang baik, karena juga menunggunya di tempat yang baik, yaitu di masjid. Seperti biasa kurang lebih 10 atau 15 menit ke depan kita lanjutkan untuk belajar. Dalam kesempatan ini akan saya menyampaikan yang katanya sampai hari ini berita masalah wabah virus corona belum reda, khususnya di kota kita ini. Dan kalau menurut penguasa atau mungkin dari tim kesehatan sudah berbagai usaha untuk mencegahnya, tapi ternyata juga belum reda. Itu kalau menurut penguasa dan dari tim kesehatan, dari dinas kesehatan. Lalu bagaimana kalau menurut syariat Islam, kalau menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Kan saya bacakan di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18. Mungkin ini juga bagian dari bagaimana untuk menghadapi wabah virus corona ini dengan Al-Quran. Yang artinya kurang lebih di surat At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jamaah Allah, ternyata di ayat ini mengingatkan ternyata yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yaitu yang selalu mengingat kematian. Orang yang memakmurkan masjid lah orang yang
beriman dan selalu mengingat kematian akan berusaha memakmurkan masjid. Lalu bagaimana cara memakmurkan masjid? Katanya di ayat ini selalu melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Berarti kalau orang yang beriman itu selalu berusaha sholat berjamaah di masjid, itu mesti masjidnya akan makmur. Berarti kembali lagi, kalau muslimin ini beriman dan kepada Allah dan hari akhir ini akan selalu berusaha untuk berjamaah, sholat berjamaah khususnya 5 waktu di masjid, dan itu pasti masjidnya akan makmur. Kali lagi mungkin muslimin ya mungkin sekitar sini itu kalau 5 waktu selalu berusaha berjamaah di masjid, pasti masjid itu kebak-kebak, pasti penuh karena memang banyak muslim. Kali lagi tadi ternyata kaitannya memakmurkan masjid itu ya khususnya sholat berjamaah di masjid. Kembali lagi kalau semua sadar mengaku orang yang beriman dan kepada Allah dan takut hari akhir ini akan berusaha sholat berjamaah di masjid, serta menunaikan zakat. Jadi yang sudah punya wajiban zakat, yang sudah mencapai nisabnya, ya mungkin kalau zakat ini mungkin tiap masjid ini ngadai zakat dari beliau-beliau ini dan disalurkan juga orang sahadat di lingkup masyarakat ini, masya Allah. Itu maka di ayat ini ternyata dilengkapi sholat dan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Ini kaitannya orang yang beriman ternyata tidak takut kepada apapun, termasuk maaf misalkan saya orang tahu yang masjid aku di corona, nah, berarti tidak takut kepada Allah tapi wedi corona. Nah, akhirnya masjidnya jadi makmur karena takut corona. Kaitannya ayat ini tidak takut kepada apapun, termasuk di Medan ini corona. Nah, ini maaf nih cerita dengan saya punya teman ya tonggo suwiran yang masjid. Tak usahane tak semantak nih kok suwiran janten apa lho Pak? Ya dengan guyon nih. Lah kok sampean ngopo to kok kaya tukang sensus ya. Lah selang berapa hari itu istri saya juga secara kok orang ngencani tak kon itu ya juga nyemantak nih istrinya sampai bilang kira-kira tak sampai diparani tempat berjualan di pasarnya ya cedak sini tapi tidak saya sebutkan pasarnya, cedak banget dengan sini. Bu kok pirang-pirang dino ora subuhan gitu. Jawabannya apa? Corona ini ben lengsek berarti. Corona ini ben langsik. Itu yang tanya itu sekitar coblosan kemarin. Ternyata setelah 1 minggu kemudian dia tuh sakit. Akhirnya ya sakit di dokter ini swabnya positif. Sekarang juga di rumah sakit kena positif sama. Itulah diantaranya ternyata jawabannya gen corona ini gen hilang sik bu kaki yang masjid. Ternyata malah corona orang yang masjid malah neng pasar mungkin untuk di pasar. Itulah diantaranya kembali lagi ternyata jangan sampai ternyata untuk menghadapi wabah corona menurut Al-Quran ternyata juga katanya ya nyuwun ngapunten dengan adanya wabah ini nek gelem jujur masjid-masjid ya sepi karena ya diantaranya takut yang seperti itu. Pengajian ya mandek, banyak yang mandek sampai sekarang termasuk masjid kampung saya tuh kemarin rapat pengurus sih tekon nih pengajiannya pun dimulai dereng Pak Ketua saya Pak Nadi tak boleh informasi dari Kemenak dulu dan sebagainya padahal sudah hampir kurang lebih 10 bulan setelah nek Maret po Februari nanti wis setahun. Kita lanjutkan di ayat ini ternyata orang yang untuk cara menghadapi ternyata tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah.
Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau semua itu diamalkan kaitannya dengan memakmurkan masjid tadi, tidak takut diweden-wedeni aja nyang masjid ya. Masjid oke corona. Ternyata masih satu lagi karena juga mencintai itu karena Allah, bukan karena yang lain. Ya misalkan dengan kok ajak salat ning Baitur Rahman apa to, Li? Wah, koncoku grup dene ngono, koncoku lawas dene ngono misalkan, itu berarti mencintai tidak karena Allah. Lah ngopo to? Seneng kok ning kono ki nek kultume tiap hari rakitan sithik-sithik kan ya nambah ilmu dan sebagainya. Lah itu karena mencintai karena Allah. Dan mudah-mudahan kalau seperti itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Lah mungkin kalau seperti ini semua mengamalkan masjid dan seperti mengamalkan di ayat ini Al-Quran, lah mudah-mudahan kan mendapat petunjuk. Nah diantaranya petunjuknya apa? Ya untuk menghadapi wabah ya apa petunjuk ini? Mungkin bisa saja Allah memberi petunjuk. Obatnya kayak lo, godok nodong juar mungkin misalkan. Godok nodong juar ini mungkin petunjuk Allah kan bisa saja dari. Lah karena mungkin tidak memakmurkan masjid dan tidak mengamalkan ayat ini ya. Mungkin Allah ya tidak memberi petunjuk. Bang, kalau Allah memberi petunjuk kalau seperti ini, seperti ini. Ya maaf kalau katanya godong juar itu saya dulu punya Pak D. Ternyata misalkan bareng-bareng okeh nyamuk, podo le ora kelamben. Pak D saya ki ora diensoki lemut dhewe. Lemut ki ora doyan karo darahe Pak D. Ngomong-ngomong lah ngopo tok Pak D lho liyane lemut ki do nyokoti sampean kok ijel paham ya ora dicopot. Ternyata ngonsumsi godhong juwar. Godhong juwar jarene pahite ra Masya Allah. Jadi mungkin darah melu pahit, lemut ora doyan. Lemut ora pedas dan jarang sakit. Pak D saya itu jarang sakit karena konsumsi godhong juwar, godhong kates men mungkin awake dhewe mungkin sering ya, nek dong juar mungkin ya jarang, mungkin belas durung ya. Ternyata ya kembali lagi ternyata kalau seperti itu ternyata Allah mudah-mudahan memberi petunjuk. Lah khususnya mungkin kalau penguasa itu juga mengamalkan seperti ini, lah insya Allah juga akan diberi petunjuk. Obatan nganggo iki lho, godhong ini dan sebagainya, insya Allah akan mendapat petunjuk. Lah karena mungkin ya tidak mengamalkan ini, maka ya mungkin sampai sekarang ya babak belum selesai. Sedikit lagi kaitannya dengan ayat ini, ternyata dalam tafsir dari ayat ini menurut tafsir Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir juga hadis qudsi menjelaskan katanya dengan ayat ini tafsirnya Allah menyelamatkan musibah dan wabah terhadap satu orang-orang yang memakmurkan masjid. Insya Allah kita selalu memakmurkan masjid, insya Allah terhindar dari musibah dan wabah. Yang kedua, sholat sunnah malam, tahajud, insya Allah. Yang rawuh ini insya Allah sudah. Ini tadi saling mencintai karena Allah, bukan karena grup neng kono dan sebagainya, konco lawas, konco apik dan sebagainya. Karena mencintai karena Allah tadi sudah saya singgung. Istighfar sebelum adzan subuh. Tadi saya sampaikan, nek biasanya nunggu komat, yuk sekarang berusaha nunggu adzan. Ternyata nunggu komat karo nunggu adzan bisa sangat jauh. Nah, ternyata ini diantaranya kalau bisa istighfar sebelum adzan subuh, ternyata termasuk Allah menyelamatkan dari musibah dan wabah. Dan seterusnya tilawatul Quran. Ini insya Allah kita bisa mengamalkan dari tafsir dan hadis. Ternyata kembali lagi untuk menghadapi wabah khususnya
virus corona ini ternyata kembali lagi kalau menurut penguasa dan mungkin menurut dari ahli kesehatan, dinas kesehatan dan sebagainya sudah berbagai cara untuk mencegah, tapi ternyata kalau menurut Al-Quran dan Al-Hadis ragate ora larang, murah dan gampang itu. Memakmurkan masjid, sholat malam, saling mencintai karena Allah, istighfar sebelum adzan subuh dan tilawatul Quran. Ora usah ngetokne ragat. Insya Allah itu yang ngendika Allah. Orang yang mau seperti itu maka akan diselamatkan dari wabah dan musibah. Insya Allah kita sambung tafsir dan cara pencegahan wabah ini menurut Al-Quran dan hadis. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang karena waktu yang membatasi. Jazakumullah, mungkin itu yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa mengamalkan sehingga kita terhindar khususnya dari wabah virus yang sampai sekarang belum reda, dan nanti akhirnya kalau kita sudah berusaha seperti itu nanti akhirnya bagaimana, insya Allah kita sambung dalam kesempatan yang lain. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.